Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Mufidah yang saya cintai, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam forum yang mulia ini, yaitu kajian Jumat malam. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, yakni al-Islam. Kita malam hari ini akan berbicara tentang kulit manusia. Sebagian kecil sudah pernah saya kupas ya tentang kulit manusia di dalam topik yang lain. Nah, sekarang kita bicara lebih dalam lagi. Kenapa kita perlu membahas tentang kulit ini? Ya, karena ini merupakan bagian dari tubuh kita dan Allah memberitahukan ya peran kulit itu untuk apa. Nah, ini penting. Sebelumnya saya ingin mengajak melihat video dulu gitu ya. Sebentar, tentang apa ini? Ya, perjalanan menuju kulit. Power off. Betul. Yang pas buatmu. Anti kusut setelah bertahun-tahun bisa memperbaiki dirinya sendiri, kedap air, punya pendingin dan pemanas, dan melindungimu dari bahaya dan radiasi. Dan gratis tentunya. Tuh, kamu sedang mengenakannya. Kulitmu. Kulitmu terdiri dari 3 lapisan: epidermis, dermis, dan hipodermis. Perjalanan kita dimulai dari epidermis, yang merupakan lapisan terluar kulit. Lapisan kedap air ini adalah pelindung tubuhmu dari bakteri dan cedera. Pelindungnya dilengkapi keratin, zat yang memperkuat rambut dan kuku. Umur pelindung ini tidaklah lama, namun sel yang sudah mati akan digantikan dengan sel baru setelah 4-6 minggu. Ngomong-ngomong, sebagian besar debu di rumahmu adalah sel kulit mati. Mereka memanggilku butiran debu. Kita juga berganti kulit, tapi karena prosesnya sangat lambat, kita tidak menyadarinya. Jika kamu menonton prosesnya dalam video timelapse, prosesnya mirip seperti ular yang berganti kulit. Hanya saja, kulit manusia jauh lebih besar. Jika direntangkan, kulit orang dewasa rata-rata berukuran 2 meter persegi dan bobotnya sekitar 9 kg, atau kira-kira seperti selimut berukuran sedang. Epidermis terlihat seperti pabrik dengan ban berjalan tak berujung berisi sel. Tapi ini bukan satu-satunya perlindungan kulit. Mari berjalan lebih jauh dan temui kesatria sel imun yang tinggal di sini, limfosit. Mereka melawan bakteri dan mikroba yang berhasil menembus pelindung luar. Hai kawan, kami bukan cari masalah, cuma cuci mata kok. Mari masuk lebih dalam, ke bagian bawah epidermis. Pembuatan pelindung tubuhmu terjadi di tempat ini. Di sini, lapisan pelindungnya lembut dan perlahan makin kuat. Lihat, itu sel penghasil melanin. Seseorang bisa berkulit gelap karenanya. Tapi bukan cuma sinar matahari yang bisa mengubah warna kulitmu. Kulitmu bisa jadi oranye jika kamu kebanyakan makan wortel. Tapi kekuatan super keren milik bagian bawah epidermis adalah fungsinya yang seperti panel surya. Berkat kemampuannya, kulit bisa mengubah sinar matahari menjadi vitamin D yang memberi energi pada tubuh. Selanjutnya, kita menuju dermis, lapisan kedua dan yang paling tebal. Tetapi ketebalannya tergantung pada letaknya.
Yang paling tebal ada di tumit, dan yang paling tipis ada di kelopak mata. Sekarang kita berjalan menembus kulit tanganmu, tapi perjalanan kita masih panjang. Di dalam dermis kondisinya licin dan basah. Yang pertama terlihat adalah untayan seperti hammock dan karet gelap. Dengannya kita bisa melakukan lompatan akrobatik. Ini adalah protein. Berkat mereka, kulit jadi cukup elastis. Lompat sekali lagi dan kita mendarat di dekat dua hutan. Yang pertama adalah hutan saraf dan perasa. Aduh, jangan disentuh, mereka sangat sensitif. Saraf merekam bahkan sentuhan yang paling kecil, perubahan suhu, dan mengirim sinyal ke otak. Lalu, otak mengidentifikasi sinyal ini dan membuatmu merasakan sakit, hangat, dingin, basah, kering, dan bahkan geli. Tapi, kalau kulit itu sensitif, mengapa kamu tidak bisa menggelitik diri sendiri? Saat kita melakukannya, otak sudah tahu lebih dulu bagian mana yang dituju. Ia juga tahu kekuatan dan intensitasnya. Saat kita menyadari hal ini, otak menurunkan sensitivitasnya. Namun, saat orang lain yang melakukan, otak meningkatkan kepekaan sehingga tubuh segera merespon dan melawan. Waktunya menuju hutan kedua. Hutan ini penuh dengan rambut yang terlihat seperti pohon raksasa. Mereka tumbuh di mana-mana, tapi bukan tanah tempatnya berdiri, melainkan otot-otot kecil. Saat takut, kedinginan, atau bahkan mendengarkan musik yang luar biasa, otot-otot ini berkontraksi, membuat rambutmu berdiri tegak. Ada banyak pembuluh darah di area ini untuk menjaga suhu tubuhmu. Saat kamu berolahraga di gym, pembuluh ini mengembang untuk mendinginkanmu. Jika kamu berada di jalan yang dingin dan lupa mengenakan pakaian hangat, pembuluh darahmu mengencang untuk menyimpan panas sebanyak mungkin. Tapi, jika kamu lari maraton di bawah terik matahari, lihat, kulitmu mengucurkan keringat dari sini. Ngomong-ngomong, keringat sebenarnya tidak berbau. Bau busuknya muncul saat menyatu dengan bakteri kulit. Kita sudah melakukan pendinginan. Sekarang, mari kita bertualang lebih jauh. Lapisan ini sangat indah dan memukau. Keseluruhan struktur kulit bergantung pada dermis. Ia seperti fondasi bangunan, dan tentunya bangunan itu butuh pengaman. Dermis memiliki sistem penjaga keamanan khusus bernama fagosit yang melawan bakteri. Sepertinya hanya ada bakteri jahat di sekitar kita, tapi ternyata ada juga yang baik. Mereka muncul bersama dengan minyak yang diproduksi kelenjarmu. Bakteri ini membantu sistem kekebalan tubuh melawan mikroba jahat. Saatnya meluncur ke lapisan kulit yang paling dalam, hipodermis. Permukaannya sangat lembut dan berminyak karena lemak. Lemak di mana-mana. Namun, berkat lemak ini, kita bisa duduk dengan nyaman. Tapi, ini bukan satu-satunya fungsi lemak. Tubuh membutuhkan lemak ketika lapar layaknya bahan bakar. Lemak juga berfungsi sebagai lapisan pelindung bagi organ dan otot. Tapi yang paling keren adalah lemak menghasilkan hormon leptin. Setelah makan, kamu merasa kenyang. Ini bukan karena perutmu penuh, tetapi karena sinyal dari hormon leptin. Benar, lemaklah yang mengendalikan nafsu makan, bukan perutmu. Misalnya, sebuah bakteri kecil tapi cerdik berhasil menyusup dan melewati pasukan pengaman. Lalu, masuk ke bagian dermis, meluncur melewati kelenjar minyak, melalui hutan rambut, dan lolos dari fagosit untuk kemudian menyusup lebih jauh ke dalam lapisan lemak. Bakteri itu berhasil melewati lapisan perlindungan kulit dan sekarang bersiap menginfeksi tubuh. Tapi, jangan senang dulu. Dia dalam masalah besar sekarang. Hipodermis juga punya penjaga kekebalan tubuh yang disebut makrofag. Sel ini dibuat di subsun tulang. Saat alarm bahaya berbunyi, prajurit inilah yang akan memusnahkan para tamu tidak diundang itu. Dan sekarang kita akan melihat fitur kulit yang paling keren, regenerasi. Saat tersayat, luka akan tertutup oleh gumpalan darah. Kulit ini mengeras di bagian luar untuk melindungi tubuh dari masuknya makhluk asing. Lalu, muncullah fibroblas dalam gumpalan tadi. Ia memperbaiki luka dengan jaringan parut yang punya peranan penting. Bayangkan jendela rumahmu rusak, lalu turunlah hujan dengan derasnya. Tukang langgananmu sedang sibuk, sedangkan kamu harus memperbaiki jendelamu karena air hujan mulai masuk ke rumah. Kemudian, kamu memanggil tukang darurat seadanya untuk memperbaiki jendela dengan cepat. Nah, rumah dengan jendela yang pecah itu seperti kulitmu yang terluka tadi. Dan hujan adalah bakteri asingnya. Lalu si tukang yang memperbaiki, dialah si jaringan parut. Kulit terdiri dari serat yang menuju ke segala arah. Tetapi, jaringan parut hanya punya serat berbentuk paralel.
Fibroblast menggunakan jaringan parut untuk regenerasi yang lebih cepat daripada menggunakan serat biasa. Lukamu juga harus dengan cepat diperbaiki. Makanya, kulit di bekas lukamu terlihat berbeda. Dan itulah dia cerita tentang baju super yang luar biasa. Ya. Jadi itu gambaran tentang kulit. Oh. Nah, ibu bapak yang berbahagia, kita lanjut pada materi lebih jauh lagi yang terkait dengan Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran tentang kulit manusia ini hanya ada satu, ya, hanya ada satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakimah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur pada ayat-ayat kami telah kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan kepedihan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, informasi di dalam ayat ini begitu dahsyatnya, ya, begitu dahsyatnya hubungannya dengan hukum, ya. Jadi orang yang kufur pada ayat-ayat Allah artinya tidak mempercayai, tidak mau mengikuti atau tidak tunduk pada ayat-ayat Allah, ya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, kenapa? Ya, berarti kafir, kan begitu ya. Mengkufuri ayat-ayat Allah itu berarti kafir. Nah, setiap kali kulit itu hangus, kemudian diganti lagi oleh Allah SWT. Kemudian hangus lagi, diganti lagi, terus menerus. Nah, bayangkan kalau itu terjadi seminggu misalnya. Kulit kita kalau terbakar sekali saja, ya, terbakar lilin misalnya gitu, itu rasanya kan tidak sekali semenit 2 menit hilang, tapi berhari-hari rasanya perih gitu. Itu sekali terbakar. Nah, kalau ini terbakar hangus ganti lagi, hangus ganti lagi, terus menerus seminggu saja, ya. Padahal itu seminggu di dunia. Kalau seminggu di akhirat itu berarti sama dengan 7 hari dikalikan 50.000 tahun. Bayangkan. Itu yang kita rasakan seperti itu. Bukan hanya satu titik yang terbakar, tetapi keseluruhan tubuh kita. Sungguh-sungguh mengerikan. Nah, ada petunjuk ilmiah tentang ayat ini, yaitu yang pertama tentang sensitivitas kulit itu sangat tinggi, ya. Kemudian yang kedua, jika kulit dibuang, maka tubuh manusia tidak akan merasakan sakit, ya. Jadi sakit itu dirasakan di kulit, ya, di kulit. Nah, kalau misalnya di sini rusak karena terbakar dan kita tidak tahan merasakan nyerinya, udah disobek sekalian aja. Itu hilang rasanya, hilang. Tapi ya jangan nyobek sembarangan, ya, bahaya. Nah, kemudian petunjuk etimologis dari ayat ini, ya. Yang pertama ada kata nuslihim. Asalnya adalah as-shalah, ya, yang berarti untuk menghidupkan api. Kemudian sholat binar, ini artinya memanggang dengan api, ya.
Kemudian istola biha, ini menghangatkan dengan api. Kemudian solaita asyata, engkau memanggang daging kambing. Nah, solaita asyata. Bentuk objeknya masliyah, yang dipanggang. Kalau ada orang namanya masliyah, itu artinya yang dipanggang. Ternyata kita membuat nama itu juga perlu mikir ya, perlu tahu dulu arti dari kata yang kita gunakan untuk membuat nama itu. Nah, kalau kata yang digunakan adalah istilah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, itu masih dekat dengan kita, artinya kita tahu. Tapi kalau menggunakan kata-kata asing, hati-hati ya. Apalagi sekarang banyak yang menggunakan kata-kata dari istilah-istilah Inggris atau istilah-istilah kontemporer lainnya dari berbagai macam negara. Nah, ini harus hati-hati. Ada yang diberi nama mince. Nah, itu apa mince? Kedengarannya kok keren, tapi ternyata tikus putih. Nah, ini hati-hati. Termasuk, nah, ini yang pernah saya sampaikan, ada orang Islam yang begitu cintanya terhadap Islam, anak pertama diberi nama Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan ya enggak pas toh. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Bapaknya ditanya, ngapain diberi nama seperti itu? Loh, kan dari Al-Quran bagus. Iya, tapi ya enggak segitunya lah. Anak yang terakhir diberi nama Amin, gitu ya. Ternyata tujuannya kalau manggil enak, manggil makan, Al-Fatihah, wah, datang semua. Ya, jadi ya enggak segitunya lah, gitu ya. Walaupun ngambil dari Al-Quran, ya lihat dulu arti dari kata itu. Ya. Kemudian sholat al-kafir an-nar, berarti kosa, harroha, ya, menahan derita panasnya, menahan derita panasnya. Kemudian lafaz as-sholah, kok mirip sholat ya, musola juga asal dari kata ini juga ya, berasal dari lafaz as-sila, ya, artinya menghilangkan dari dirinya, ya. As-sila menghilangkan api Allah yang menyala, yaitu dengan ibadah yang agung, ya, yaitu sholat, yang agung sholat. Kemudian kata yang lain adalah natijat. Natijat dikatakan natijah al-lahm, natjan. Dan kata nutjan berarti sudah matang, ya. Bentuk objeknya natij, dan sama ya, natij juga dipakai untuk buah-buahan dengan arti sudah bisa dimakan, artinya masak, ya, masak. Jadi dalam ayat tadi ada natijat juluduhum, ya, berarti kulitnya sudah matang gitu ya. Nah, itu terkait dengan epistemologinya. Nah, kemudian petunjuk ilmiah di dalam ayat itu, ya, tadi sepintas di dalam video tadi sudah digambarkan secara umum, dan di sini akan saya uraikan dengan agak lebih detail, ya. Jadi kulit ini membungkus tubuh manusia, fungsinya adalah untuk melindungi sel, jaringan, dan organ internal, organ dalam tubuh kita. Itu dilindungi oleh kulit ini. Dan bagi masing-masing individu itu memiliki bentuk dan warnanya yang berbeda-beda tentu saja.
Orang Eropa putih kulitnya, orang Afrika hitam, kemudian aborigin hitam legam. Di Afrika pun juga ada hitam legam, ada yang setengah hitam gitu ya. Papua juga ada yang hitam legam, ada yang agak coklat gitu. Kemudian orang Jawa, ini orang Jawa, Bali, Sunda, Batak, ya, itu cenderung sawo matang. Orang Cina kuning, ada yang merah juga ada, yaitu orang Indian, ya, suku Indian di Amerika Serikat itu merah, tergolong kulit merah. Atau ada suku Maya di Amerika Latin itu juga merah kulitnya, ya. Nah, ini macam-macam, itu tergantung pigmen yang ada di dalam kulit tersebut. Kemudian fungsi dinamis dari kulit itu untuk meraba, merasa, ya. Terutama yang paling peka itu di bibir dan di ujung jari, ini yang paling peka, ya. Kemudian pembentukan vitamin D dari sinar matahari, makanya kita dianjurkan pagi-pagi sekitar pukul 9-10 itu berjemur, ya, untuk memproduksi vitamin D. Nah, vitamin D ini penting bagi tulang kita, ya. Itu dari kulit produksinya. Kalau minum vitamin D bagaimana? Ya tentu berbeda, ya, berbeda dengan vitamin D yang diproduksi sendiri oleh tubuh kita. Nah, karena itu jangan diremehkan ini. Kemudian mengatur suhu dan persentase kelembaban tubuh manusia. Jadi mengatur suhu. Tadi di video itu digambarkan kalau kita berada di luar dalam musim dingin, ya, pembuluh darahnya menyempit, ya, mengecil, itu untuk menyimpan panas. Artinya supaya tubuh kita itu hangat, ya. Jadi melawan suhu dingin itu. Tapi kalau kita berada di luar yang suhunya panas, maka pembuluh darah itu mengembang, ya. Ini untuk mengatur supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan suhu panas itu, artinya mendinginkan tubuh kita. Ini kalau pakai konverter yang ini, yang USB, kelemahannya pada waktu-waktu tertentu hilang, muncul lagi begitu, ya. Kemudian kelembapan itu persentasenya juga diatur oleh kulit. Masya Allah, memang luar biasa fungsi kulit ini. Allah sudah mendesain sedemikian cermat dan rumitnya, ya. Dan kita tidak menyadari itu. Kemudian melindungi dari tekanan dan bahaya eksternal seperti benturan. Itu kan yang ketemu pertama kali kan kulit. Kemudian gigitan, gigit nyamuk, ya, gigit serangga yang lain, digigit ular, digigit kucing, ya, macam-macam. Itu kulit kita yang pertama kali bersentuhan dengan gigi-gigi mereka itu. Kemudian polusi, ya. Penyebab sakit, perubahan udara, sinar berbahaya yang datang dari matahari atau UV, ya, ultraviolet, atau dari sumber lainnya, ya, yaitu cahaya yang tak terlihat. UV itu cahaya yang tak terlihat tetapi berbahaya bagi tubuh. Warnanya ungu, spektrum, ya, spektrum cahayanya. Jadi fungsi melindungi dari segala macam bahaya ini, Masya Allah, ya, dibuat, ya, oleh Allah dengan berbagai macam kelebihan semacam ini, ya. Lagi-lagi kita tidak menyadari itu, tidak menyadari, dan cenderung, yes, mengabaikan saja. Mas, memang sudah seharusnya ada, ya, bukan itu.
Seharusnya kita berpikir lebih dalam lagi, Masya Allah ya. Kita gratis, tidak harus membeli pelindung ini. Bayangkan kalau kita harus membeli pelindung semacam ini, harganya berapa ya. Beli jaket aja sudah mahal ya, apalagi membeli kulit yang fungsinya sangat-sangat banyak seperti itu dan bisa meregenerasi diri ya. Itu berapa ya kalau harus dijual ya. Allah memberikan kemampuan hebat pada kulit manusia untuk bertahun atau sembuh secara cepat. Tadi juga sudah dijelaskan. Karena itu pula kulit dianggap sebagai alat yang berdiri sendiri yang dikenal dengan the integumentary system. Ini istilah kedokteran. Ini apa terjemahannya? Coba cari di kamus bahasa Inggris, nggak ketemu. Nah, semuanya ya udah, ini bahasa Latin, integumentary system. Jika kulit manusia mengalami kerusakan total akibat terbakar atau luka dominan di seluruh tubuh, itu dapat membawa kematian. Ya tentu terbakar itu ada beberapa tingkatan ya, ada tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Tingkat ketiga inilah yang biasanya fatal akibatnya, bisa membawa kematian ya. Ada teman saya namanya Pak Farid, dosen teknik mesin di Widyagama. Dulu waktu mahasiswa ikut lomba go-kart ya, mobil balap kecil itu di Jalan Ijen. Tiap tahun itu diadakan, yang mengadakan Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin, dan diadakan tingkat nasional. Nah, teman saya ini terbakar waktu itu. Terbakar pada tingkat yang ya tingkat 3 itu, yang sangat membahayakan itu ya. Dokter pun juga geleng-geleng. Seharusnya bapak ini meninggal, karena banyak kasus-kasus yang pada tingkat itu meninggal. Tetapi ya, alhamdulillah Pak Farid ini tidak ya. Tetapi akibatnya kulit di kakinya itu terus apa ya, mengalami pertumbuhan cepat seperti tumor gitu ya. Dioperasi, dihilangkan, tumbuh lagi, terus begitu. Akhirnya dipotong sedikit demi sedikit ya, kanan kiri sampai di atas lutut ya. Yang tersisa itu di atas lutut. Jadi sampai sekarang ya alhamdulillah sudah sembuh, tapi ya sudah hilang kedua kakinya itu ya. Jadi pakai kursi roda, ngajar pakai kursi roda, kemana-mana pakai kursi roda ya. Tapi Masya Allah semangatnya tetap tinggi. Beliau di rumahnya juga masang keramik rumah sendiri. Ya Allah, luar biasa ya, semangat hidupnya. Nah, jadi kulit itu ada 2 lapisan. Yang pertama epidermis, yang kedua dermis ya. Ini yang terpenting, yang di bawahnya lagi kan hipodermis, paling dalam itu. Nah, ketebalan kulit itu antara 1 mm sampai 5 mm, tergantung tepatnya di mana ya. Tadi yang paling tipis kan yang di mata ya, kemudian yang paling tebal itu di telapak kaki tadi. Nah, epidermis ini lapisan teratas ya, sangat tipis, sangat tipis. Kemudian yang kedua dermis adalah lapisan yang terletak di bawah kulit ari. Nah, kulit ari itu ya epidermis itu ya. Atau kulit yang paling luar, yang paling atas, tipis sekali, seperti debu itu ya. Kalau sudah merotol itu. Kemudian rincinya seperti ini. Jadi epidermis itu yang paling atas tadi sangat tipis, resap air ya. Jadi bisa meresapkan air. Intinya terbentuk dari sel korneum sebanyak 90%. Saya kira ini tidak perlu didalami lagi istilah-istilah bahasa Inggris ini. Nah, ini jelas intinya sebagai pelindung kulit.
Kemudian mengandung sel kromosom yang memproduksi kromosom melanin yang memberi warna bagi kulit dan melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Ya. Nah ini kromosom itu sel pembawa sifat pada gen, ya, gen manusia itu. Jadi kromosom warna kulit itu ada di situ, ya. Kulit hitam, kulit merah, kulit kuning, putih dan seterusnya, ya. Kemudian berganti secara otomatis sekali sebulan dengan cara pengayaan sel-sel bagian bawah dan dengan terlepas atau rontok secara terus-menerus. Jadi tiap bulan ganti kulit kita, karena kita nggak merasakan, ya. Tapi kalau yang kita rasakan itu biasanya di musim dingin, ya. Musim dingin kadang-kadang seperti kulit kita itu mengelupas, gitu ya, biasanya itu. Nah, melungsungi. itu yang terasa. Tapi sebetulnya setiap bulan ganti kulit kita rontok, ya, dalam bentuk debu tadi yang berterbangan di ruangan itu, ya. Itu sebetulnya kulit kita. Kenapa? Kalau bolot itu ya bisa juga, tapi itu lebih bersifat kotoran dari luar itu. Jadi keringat kita bercampur dengan debu, bercampur dengan bakteri macam-macam itu, bakteri itu yang menyebabkan baunya, kemudian debu yang campur keringat, nah itu jadi bolot itu. Jadi bolot yang sengaja kita. Tapi juga misalnya pada kaki kita yang jarang digosok kalau mandi kan kaki biasanya. Nah itu saat-saat tertentu coba setelah mandi kita temukan kaki kita satu dengan yang lain, kita gosok-gosokkan, ngelontok gitu ya. Nah itu kulit yang ganti, itu kulit. Kulit luar mengambil makanan melalui lapisan tertinggi dari lapisan dermis. Jadi lapisan bawah tadi dermis, ini epidermis. Nah kulit epidermis ini ngambil dari bawah ini, ya. Kemudian pada epidermis terdapat beberapa ujung saraf dan partikel rasa dan organ penerima rangsangan. Jadi ujung saraf yang bisa merasakan itu ada di epidermis atau kulit paling luar itu, ya. Jadi makanya peka kita meraba permukaan kayu, permukaan plastik ini ada debu atau tidak, kan kalau dilihat enggak terlihat, tapi ujung jari kita bisa merasakan, peka sekali gitu ya. Organ ini dapat menangkap titik rendah tidak lebih dari 0,01 mm dan berat yang masanya tidak lebih dari 4 mg. Intinya di sini bisa merasakan huruf braille, ya, berupa titik-titik itu bagi orang yang buta, sehingga dia bisa membaca, ya, jadi bisa meraba-raba, oh ini huruf A, huruf B dan seterusnya. Bahkan huruf-huruf Al-Quran, ya, Al-Quran braille itu juga ada. Makanya mereka bisa membaca Al-Quran dan sekaligus dengan tajwidnya, ya, itu bisa tahu dia, ya, bisa tahu. Makanya kalau ada orang buta bisa menghafal, kemudian juga sekaligus qiraah gitu ya dengan sangat baik, sama dengan orang yang tidak buta. Itu adalah salah satu peran dari ujung jarinya, ya. Selain juga pendengarannya, tentu saja mendengarkan contoh-contoh lagu dari para qori yang lain. Nah, dermis ini bagian di bawahnya tadi, lapisan yang cukup tebal di sini, ya, jaringan konektif dan fiber kolagen, ya. Jadi ini dermis, ini tebal, epidermisnya kan tipis sekali.
Nah, di dermis ini macam-macam, banyak sekali bagian di situ. Ya, ada pembuluh darah, limpa, ujung-ujung urat saraf, partikel rasa, ya. Di samping ditambah dengan kelenjar keringat. Ini kelenjar keringat. Kemudian ada kelenjar lemak, ya. Ada kelenjar minyak, ada akar rambut. Ini di sini akar rambut. Kemudian dan lain-lain. Jadi banyak sekali di situ, ada pembuluh keringat juga dan sebagainya, pembuluh darah banyak sekali di situ. Tadi di pembukaan awal judul tadi kan ada, kalau kita masuk lebih jauh itu ada semacam serat-serat yang banyak sekali gitu. Itu di dermis, ya. Jadi ada papillary dermis dan ada reticular dermis. Yang dari atas sabuk fiber kolagen atau serat-serat kolagen dan seterusnya, saya lewati aja ya. Nah, nanti terlalu scientific gitu ya. Panjang jaring pembuluh darah, ya, yang ada di kulit orang dewasa itu kurang lebih 240 km. Nah, itu yang ada di kulit lapisan dermis. Panarukan, ya, di Jakarta sana sampai dekat situ Bontos itu 1000 km. Nah, berarti 1440 km itu lebih panjang dari Pulau Jawa. Itu yang ada di tubuh kita. Masya Allah, rumit, amat rumit pembuluh darah kita itu. Begitu ya, nggak syukur gitu loh ya kita ya, nggak syukur. Bahkan cenderung merusak tubuh kita sendiri. Nah, ini kan nggak tahu diri namanya, ya. Dermis melekat pada epidermis, ya, dan seterusnya. Pembuluh darah pada dermis luar berperan penting dalam mengatur suhu tubuh dan mengatur tekanan darah, ya, di mana mengerut saat udara dingin dan mengembang saat udara panas, dan juga untuk mengatur suhu tubuh manusia melalui penguapan keringat, ya. Nah, itu secara sepintas, ya, petunjuk ilmiah tentang kulit manusia yang ada di dalam Al-Quran tadi. Nah, sekarang cara kulit merasakan sakit, ya, ya. Indera manusia itu fungsinya untuk menangkap informasi dari lingkungan, ya. Instrumennya seperti mata, telinga, kulit, hidung, lidah, ya. Dan di sini yang terkait dengan ayat itu adalah kulit kita, ya, kulit kita. Dan ini yang berperan adalah ujung urat saraf, sensory nerve ending, ya. Jadi ujung saraf yang merasakan apapun yang tersentuh gitu. Dan itu dipahami oleh otak kita. Jadi disalurkan ke otak kita dengan kecepatan yang tinggi. Begitu kita memegang, otak kita langsung bisa menganalisis itu apa. Pada kulit tersebar jaring tebal urat saraf, ya, benang-benang, ujung urat saraf dan seterusnya, ya. Setiap 1 cm kubik kulit terdapat 2 organ penerima rangsangan untuk suhu panas, ya, 12 untuk suhu dingin, 50, ya, untuk tekanan, dan 200 untuk sakit, ya. Sakit atau nyeri itu ada 200 ujung saraf, ya. Jadi yang untuk menerima rangsangan cuma dua ujung saraf, tapi yang untuk rasa sakit ada 200, ya. Makanya sangat peka kita, ya. Itu pada 1 cm kubik, ya. Kalau dipotong daging kita itu ya ukuran 1 cm, panjang 1 cm, lebar 1 cm, ketebalan 1 cm.
Tapi masalahnya kan kulit nggak sampai 1 cm tebalnya, berarti lebih luas lagi. Jika suhu panas 45 derajat Celcius, organ penerima rangsangan panas berubah menjadi organ penerima rangsangan sakit. Jadi kalau sudah 45 derajat ke atas itu sudah berubah jadi sakit. Kalau di bawah itu hangat yang meningkat ya, meningkat terus sampai 45 sakit atau nyeri. Ya. Ketika terbakar, ya rasa sakit itu menjadi berlipat-lipat karena terbakar itu suhunya ada pada kisaran 100 derajat ya, matang gitu ya. Sebelum itu ya berarti sangat panas ya. Jadi rasanya berlipat-lipat. Bayangkan 200 ujung saraf per sentimeter kubik itu ya, itu yang merasakan itu. Makanya sangat-sangat berlipat kita rasakan. Nah, ungkapan luar biasa dari Al-Quran ketika Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kufur pada ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan kepedihan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kenapa kok hukuman itu yang dipilih oleh Allah, kok bukan yang lain? Kok bukan dipentung? Kalau dipentung saja itu yang merasa nyeri kan cuma yang kena pentung. Beberapa hari, tidak sampai sehari sudah hilang rasanya, hanya tinggal kemengnya saja. Kok dipilih bakar? Ya, dibakar itu karena tadi itu ya, ini hukuman maksimal yang dipilih oleh Allah. Ya, maksimal. Ayat ini menegaskan bahwa indera manusia merasakan sakit berada pada kulit, dan jika kulit dibuang, manusia kehilangan indera rasa sakit. Ya. Ini baru diketahui tahun 1039 sampai 1945 Masehi. Ketika manusia itu mengamati para prajurit yang terluka parah saat pertempuran, ya, yang mengakibatkan kulit terkelupas. Para prajurit hanya merasa kesakitan saat cedera, namun setelah kulit terkelupas, sakitnya hilang. Itu baru diketahui ya, tahun itu. Padahal Allah menginformasikan tahun 600-an ya, kepada Rasulullah SAW melalui Al-Quran itu. Para dokter berkesimpulan bahwa hal ini terjadi disebabkan oleh matinya urat-urat saraf kulit, di mana di situ adalah pusat partikel rasa sakit yang tidak terdapat dalam organ yang lain. Di daging kita nggak ada saraf rasa sakit itu, tetapi di kulit. Ya. Makanya kalau sudah dikupas, daging kita digini-ginikan ya juga nggak merasakan. Ketika kita berobat dengan tusuk jarum, ya, tusuk jarum itu terasa celekit ketika masih di kulit celekit, begitu masuk lagi sudah nggak terasa. Saya pernah di paha saya tusuk jarum sepanjang 8 cm. Itu waktu lihat jarumnya ngeri, tapi begitu dimasukkan ternyata nggak terasa gitu. Artinya daging kita nggak bisa merasakan. Nah, sempurnanya luka bakar, ya, kecelakaan akibat luka bakar merupakan musibah paling sial dari semua musibah yang ada di dunia ini. Ya, dan ini sulit ditangani, dan yang ekstrim itu bisa menyebabkan meninggal dunia. Mulai dari pembengkakan pada daerah orofaring, intoksikasi karbon, dehidrasi berat, asidosis, gagal ginjal, kebocoran kapiler, dan seterusnya. Ya, semuanya menakutkan. Itu ada pada korban luka bakar.
Pantas Al-Quran menyebut pembakaran adalah model penyiksaan yang paling pedih. Ya. Ini yang menyebabkan Nah, ini tingkat luka bakar tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Ya. Ini masih di permukaan, ini sudah menyentuh dermis, ini sampai menyentuh hipodermis. Ini yang menyebabkan kematian itu di sini. Ini yang menyebabkan Profesor Tejadat Tejasen, ini pimpinan rumah sakit Chiang Mai University di Departemen Anatomi, ya, Thailand. Dia masuk Islam gara-gara membaca ayat ini. Ya. Jadi mustahil ini buatan Muhammad, Al-Quran ini pasti dari Allah. Makanya dia masuk Islam di situ. Nah, ibu bapak yang berbahagia, sudah Isya ya. Saya kira kita akhiri sampai di sini pembahasan kulit manusia ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama, menambah keimanan dan menambah kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.